Selamat datang kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membahas TKRS atau Tata Kelola Rumah Sakit standar yang ke-6 tentang kepemimpinan rumah sakit terkait kontrak. Jadi di dalam standar ini kita akan mengulas banyak hal tentang kontrak manajemen dan kontrak klinis. Nah, dikatakan rumah sakit bertanggung jawab untuk mengkaji, memilih, dan memantau kontrak klinis dan non-klinis serta melakukan evaluasi. Jadi kalau di TKRS 6 ini kata kuncinya itu adalah pimpinan rumah sakit bertanggung jawab dalam hal kontrak klinis dan non-klinis. Rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan secara langsung melalui pemeriksaan di unit-unit rawat jalan rumah sakit ataupun unit-unit lainnya. Atau rumah sakit juga dapat memberikan pelayanan tidak langsung, misalkan dengan melakukan pelayanan telekonsultasi, ataupun telemedicine, ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan digital yang lainnya. Pimpinan rumah sakit juga menetapkan jenis dan ruang lingkup pelayanan yang akan dikontrakkan, baik itu adalah kontrak klinis dan kontrak manajemen. Kontrak klinis ini adalah perjanjian pelayanan klinis yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pasien. Misalkan ada beberapa pelayanan laboratorium yang tidak dilakukan di dalam rumah sakit, tapi dikerjasamakan dengan laboratorium di luar. Misalkan pelayanan laboratorium yang dikerjasamakan adalah pelayanan laboratorium yang tingkat kunjungan atau tingkat utilitas pelayanan yang rendah. Misalkan pelayanan kaitan dengan serologi, atau saat ini pelayanan yang berkaitan dengan PCR COVID-19. Kemudian pelayanan radiologi, ini bisa dikerjasamakan dengan radiologi di luar rumah sakit. Misalkan pelayanan CT scan yang bekerjasama dengan radiologi di rumah sakit lain, atau pelayanan radiologi di laboratorium radiologi di luar rumah sakit. Kemudian kontrak klinis juga berhubungan dengan kontrak staf profesional kesehatan, misalkan kontrak perawat untuk pelayanan intensif, kontrak dokter tamu ataupun dokter paruh waktu. Kemudian kontrak manajemen adalah perjanjian yang menunjang kegiatan rumah sakit. Ini adalah kontrak manajemen. Misalkan kaitan dengan layanan kebersihan, rumah sakit bekerja sama dengan cleaning service, kemudian kerjasama dengan pihak atau vendor penyedia layanan security atau jasa pengamanan, jasa rumah tangga, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, misalkan pelayanan gizi di luar rumah sakit. Kontrak dan perjanjian ini adalah merupakan bagian yang ada di dalam program mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Karena pada saat perjanjian kontrak itu akan diperpanjang, dilakukan evaluasi kinerja dari pelayanan kontrak menggunakan mutu dan keselamatan pasien yang merupakan bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Untuk elemen penilaiannya, elemen penilaian yang pertama dari TKRS 6 ini adalah pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak untuk memenuhi kebutuhan pasien dan manajemen, termasuk ruang lingkup pelayanan tersebut yang dicantumkan dalam persetujuan kontrak. Bila kita lihat kalimat kuncinya, pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap kontrak, ini merujuk pada kategorisasi yaitu D atau dokumen, di mana untuk telusurnya itu adalah bukti, undangan, materi absensi kontrak. Kemudian nanti konfirmasinya dapat dilakukan oleh surveyor melalui wawancara kepada pimpinan rumah sakit dan profesional pemberi asuhan. Untuk identifikasi kebutuhannya, rumah sakit mesti menyediakan dokumen, undangan, materi absensi, dan notulensi dari kontrak yang dilakukan, meliputi penentuan kontrak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk elemen penilaian kedua, yaitu tenaga kesehatan yang dikontrak perlu dilakukan kredensial sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Jadi kalimat kuncinya, tenaga kesehatan yang kontrak perlu dilakukan kredensial.
tenaga apa yang dimaksudkan? Jadi tenaga yang dimaksudkan tenaga dokter itu melalui proses kredensial di komite medik, kemudian perawat melalui proses kredensial di komite keperawatan dan yang lainnya. Nah ini merujuk pada kategorisasi dokumen. Jadi yang dibutuhkan itu adalah berkas kredensial tenaga kesehatan yang dikontrak meliputi berkas kredensial dokter, perawat, dan berkas kredensial tenaga kesehatan lainnya. Nah, ini juga nanti akan dikonfirmasi dengan elemen penilaian yang lainnya untuk dilihat konsistensi. Misalkan di elemen KPS sendiri di bab berkaitan dengan komite keperawatan dan komite medik serta komite tenaga kesehatan lainnya juga akan dikonfirmasi dengan beberapa elemen yang ada di TKRS berkaitan dengan pengelolaan komite. Kemudian kita masuk pada elemen penilaian yang ketiga, yaitu pimpinan rumah sakit menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalimat kuncinya itu adalah menginspeksi kepatuhan layanan kontrak. Ini merujuk pada D atau dokumen. Telusurnya adalah bukti untuk menginspeksi kepatuhan layanan kontrak sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti dilakukan konfirmasi umumnya kepada pimpinan rumah sakit ataupun PPA, profesional pemberi asuhan. Untuk identifikasi dokumen yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu adalah laporan evaluasi kontrak setiap akhir masa kontrak, baik itu adalah kontrak klinis ataupun kontrak manajemen. Kemudian rapat-rapat yang dilakukan, sehingga yang diperlukan itu adalah undangan, materi absensi, dan notulensi dari kontrak. Kemudian elemen penilaian yang keempat, yaitu apabila kontrak dinegosiasikan ulang atau dihentikan, rumah sakit tetap mempertahankan kesinambungan atau keberlanjutan dari pelayanan pasien. Jadi kalau kita lihat kalimat kuncinya adalah tetap mempertahankan kelanjutan, ini berarti merujuk pada dokumen. Nah, dokumen yang diperlukan itu adalah undangan, absensi materi, perpanjangan kontrak. Di dalamnya, surveyor akan melihat kelanjutan dari pelayanan. Nah, konfirmasi ini akan dilakukan oleh surveyor melalui dokumen regulasi. Bagaimana sih bukti regulasi, mekanisme perpanjangan kontrak, dan wawancara kepada pimpinan rumah sakit, PPA, profesional pemberi asuhan, dan pihak lain dalam hal ini adalah kontrak manajemen. Identifikasi kebutuhannya adalah yang pertama regulasi mengenai perpanjangan kontrak. Proses perpanjangan kontrak apa saja yang kemudian menjadikan evaluasi ini biasanya kita temukan di kebijakan berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga atau bisa juga ditemukan dalam panduan kontrak klinis ataupun panduan kontrak manajemen di rumah sakit. Kaitan dengan regulasi sesuai dengan kebijakan pada masing-masing rumah sakit. Kemudian elemen penilaian yang kelima adalah semua kontrak menetapkan data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit, disertai frekuensi dan mekanisme pelaporan, serta bagaimana rumah sakit akan merespon jika persyaratan atau ekspektasi mutu tidak terpenuhi. Jika kita melihat kalimat kuncinya, kontrak menetapkan data mutu. Ini kita kategorikan dengan regulasi. Kemudian rumah sakit akan merespon jika persyaratan atau ekspektasi tidak memenuhi. Ini berkaitan dengan regulasi. Jadi dokumen telusurnya itu adalah regulasi, yaitu bukti regulasi tentang data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit. Kemudian yang kedua, frekuensi dan mekanisme pelaporan. Yang ketiga, bagaimana rumah sakit akan merespon jika persyaratannya tidak memenuhi. Untuk identifikasi kebutuhan yang mesti harus disiapkan rumah sakit, yang pertama adalah data mutu yang harus dilaporkan kepada rumah sakit. Jadi di dalam regulasi ini, masing-masing kontrak itu dapat memiliki data mutu yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kontrak yang kemudian dikontrakkan, apakah itu kontrak klinis ataukah kontrak manajemen. Yang kedua adalah frekuensi dan mekanisme pelaporan. Frekuensi dan mekanisme pelaporan ini biasanya konsisten, baik kontrak klinis dan kontrak manajemen dilaporkan sekurang-kurangnya 1 kali pelaporan dalam 1 tahun.
Kemudian yang ketiga, bagaimana rumah sakit merespon bila persyaratan tidak memenuhi. Jadi bila laporan kontrak tidak memenuhi indikator mutu yang ada di PMKP, maka rumah sakit punya alur atau mekanisme bagaimana untuk meningkatkan mutu sampai dengan dilakukan pembuatan kontrak yang baru. Kemudian yang keenam, pimpinan klinis dan non-klinis terkait layanan yang dikontrak melakukan analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak, yang merupakan bagian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Jadi kalau kita lihat telusurnya, kalimat kuncinya adalah bagian dalam program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ini merujuk pada D atau dokumen. Jadi nanti telusurnya adalah D, yaitu bukti program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Di dalamnya itu ada analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang dikontrak. Konfirmasinya dalam bentuk wawancara kepada PMKP, PPA, profesional pemberi asuhan, kemudian pihak lain dalam hal ini adalah kontrak manajemen. Untuk identifikasinya, identifikasi kebutuhan yang harus disiapkan rumah sakit itu adalah program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Di dalamnya akan dilihat bab ataupun kandungan isi tentang analisis dan memantau informasi mutu yang dilaporkan pihak yang akan dikontrak. Jadi demikian berkaitan dengan bab yang ke-6 TKRS dan elemen penilaiannya yang meliputi 1 sampai dengan poin 6. Terima kasih. Sampai bertemu pada diskusi selanjutnya.